Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Angelia, tamu saya A2118076. Saya dari kelas D. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran mikro ini di daerah Palu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai sama absen dulu. Sri, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Tria, Hadir, Bu. Bella, Hadir, Ibu. Yudhistio, Hadir. Elton, Hadir Bu. Agnes, Hadir, Bu. Kelvin, Hadir, Bu. James, Hadir, Bu. Rizvi. Hadir, Bu. Kita mau masuk materi. Saya share dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mulai saja. Di sini, dari gambar yang kalian lihat, apa sih yang menyebabkan mereka itu bisa jadi bersin dengan bintik-bintik merah di badannya seperti ini? Kira-kira apa? Virus, Virus, Bu. Bu. Virus, Ibu. Virus mungkin Bu. Kita akan masuk pada materi virus. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri virus. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengelompokan virus. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan replikasi virus. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peranan virus dalam kehidupan. Nah, kita masuk pada ciri-ciri virus, di mana ciri-ciri virus itu yang pertama bersifat aseluler. Yang kedua memiliki ukuran sangat kecil 20 sampai 300 milimikron. Yang keempat, virus disebut sebagai benda mati karena virus itu dapat dikristalkan. Nah, virus disebut sebagai makhluk hidup karena virus itu dapat berkembang biak karena makhluk hidup kan salah satunya itu adalah cirinya itu adalah dapat berkembang biak. Jadi, virus ini dikategorikan sebagai makhluk hidup karena dia itu dapat berkembang biak. Nah, virus itu tidak dapat hidup di luar makhluk hidup. Jadi, kalau di benda mati, virus itu tidak akan hidup. Dia harus memiliki inangnya, yaitu makhluk hidup. Berikutnya, virus ini hanya dapat diamati di bawah mikroskop. Dan virus memiliki beberapa bentuk, ada bentuk bulat, batang, oval, silinder, polihedral, dan bentuk T. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk-bentuk virus. Ini bentuk bulat, ini polihedral, ini bentuk T. Kemudian struktur tubuh virus. Nah, virus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian kepala dan bagian ekor. Nah, di kepala ini dibungkus oleh selubung dari protein yang disebut dengan kapsid. Nah, di dalam kapsid ini terdapat satu asam nukleat. Kalau virus itu hanya terdiri dari satu asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA saja. Nah, di dalam ini ada DNA. Nah, kapsid itu juga berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus. Nah, berikutnya ada bagian leher. Leher ini itu merupakan tempat menyambung bagian kepala dan bagian ekornya. Nah, di bagian ekor ini itu merupakan alat untuk menempelkan diri kepada sel inangnya. Berikutnya
ada jenis-jenis virus berdasarkan asam nukleat. Nah, jenis-jenis virus berdasarkan asam nukleat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu virus DNA dengan virus RNA. Ini adenovirus, herpes simplex virus, papavirus, poliovirus, virus rubella, paramyxovirus, virus coryza, rhinovirus, poxvirovirus itu merupakan virus DNA. Dan orthomyxovirus, hepatitis, paramyxovirus, picornavirus, rhabdovirus, reovirus, retrovirus, togovirus, tobacco mosaic virus, dan myxovirus ini merupakan virus RNA. Berikut kita masuk pada replikasi virus, di mana replikasi virus ini terdiri dari dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, siklus litik ini mulai dari tahap absorpsi, yaitu penempelan serabut ekor ke sel inangnya. Kemudian ada tahap penetrasi, di mana DNA ini dimasukkan ke dalam sel inang. DNA dari virus dimasukkan ke dalam sel inang, kemudian masuk di tahap replikasi, terjadi perbanyakan komponen virus di dalam sel inang. Kemudian masuk di tahap perakitan. Di sini penyusunan asam nukleat dan protein virus menjadi partikel virus yang utuh. Nah, dan di sini tahap pematangan ini, virus-virus ini sudah mulai terbentuk menjadi kombinasi komponen yang utuh, dan akan terjadi lisis, di mana sel inang ini akan pecah dan virus yang utuh itu akan keluar mencari sel-sel inang yang baru. Nah, di sini kita masuk pada siklus lisogenik, yang dimana dalam siklus lisogenik ini juga hampir sama dengan siklus litik, yaitu ada tahap absorpsi dan penetrasi. Kemudian dia masuk di tahap penggabungan, di mana DNA virus ini akan masuk ke dalam tubuh inangnya ini, dan terjadi penggabungan antara kromosom bakteri dan DNA virus. Seperti pada gambar ini dapat kita lihat. Kemudian dia masuk pada proses pembelahan, di mana DNA virus yang telah tersambung tadi dengan kromosom bakteri itu akan membelah. Saat melakukan kromosom ini akan mengadakan replikasi yang terjadi secara terus-menerus, kemudian selama itu akan terjadi pembelahan. Nah, dan kemudian DNA ini akan sangat jarang terjadi, yaitu dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Sampai sini siklus lisogenik, kemudian dia akan masuk ke siklus litik lagi, terjadi replikasi dan sintesis, kemudian pematangan dan lisis. Berikutnya ada peranan virus dalam kehidupan, di mana di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu virus itu dapat dibuat sebagai antitoksin, melemahkan bakteri, dan memproduksi vaksin. Nah, berikutnya dampak negatif. Dampak negatifnya itu dapat menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya penyakit cacar, penyakit influenza, penyakit campak, penyakit gondong, dan lain-lainnya. Berikut, virus ini juga dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, misalkan dapat virus mosaik ini menyerang tumbuhan tembakau seperti pada gambar 2 ini, dia itu membuat daun tembakau ini jadi bercak-bercak kuning seperti ini. Nah, kemudian dapat menyebabkan penyakit pada hewan, contohnya itu penyakit rabies. Biasanya kan ada anjing gila, dia gigit-gigit barang-barang sembarangan, atau gigit manusia, gigit dan yang lain-lainnya, itu karena dia kena rabies. Nah, ini ada penyakit foot and mouth disease, di mana menyebabkan penyakit pada mulutnya ternak. Ada juga pada kakinya, ini contohnya pada mulut ternak seperti sapi. Dan di sini ada penyakit Newcastle disease, di mana menyebabkan penyakit pada ayam. Ini ayamnya kena penyakit virus. Nah, itu saja dari materi hari ini. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Ada, Bu.
Ya, kepada Rizky. Persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang sifat virus tadi, Bu. Kenapa dia dikatakan bersifat aseluler? Ibu Terima langsung kasih. jawab ya. Ya, Bu. Ya, jadi virus itu dikatakan bersifat aseluler karena dia itu tidak memiliki kelengkapan sel seperti inti sel, sitoplasma atau membran sel. Nah, strukturnya itu lebih sederhana dari mikroorganisme bersel satu lainnya. Jadi dia itu dikatakan aseluler karena virus ini tidak memiliki kelengkapan sel seperti organisme sel-sel yang mikroorganisme bersel lainnya. Nah, itu saya kembalikan kepada Rizky, bagaimana, sudah paham? Jelas, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya, silakan, Hilton. Baik Bu, saya ingin bertanya bagaimana virus itu bisa menempel pada inangnya, seperti yang dijelaskan pada siklus litik tadi Bu. Terima kasih. Ya, virus ini bisa menempel pada inangnya itu karena dia itu memiliki, karena pada bagian ekornya itu ada reseptor, pada ujung serabut ekornya itu ada reseptor. Nah, virus itu hanya menempel pada dinding sel yang mengandung protein khusus yang dapat ditempeli oleh protein virus. Ya, itu saja. Saya kembalikan ke Elton, bagaimana, sudah paham? Ya, sudah paham Bu. Terima kasih. Ya, baik. Jika masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, Ibu akan bertanya. Yang bisa menjawab, Ibu akan kasih reward, di mana nanti pada saat pemberian tugas, Ibu akan kasih penambahan poin. Nah, di sini, Bu, yang ingin Ibu tanyakan, apa perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik? Saya bisa bantu jawab, Bu. Ya, silakan kepada Tria. Jadi perbedaannya adalah pada siklus litik tidak terdapat fase penggabungan dan pembelahan, sedangkan pada lisogenik terdapat fase tersebut. Terima kasih, Bu. Betul sekali, di mana perbedaan itu pada siklus litik ini tidak terdapat fase penggabungan dan pembelahan, sedangkan pada fase lisogenik siklus lisogenik ini itu terdapat. Ya, itu saja. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Saya, Bu. Ya, kepada Saudari Sri Jayanti, saya persilakan. Jadi yang dapat saya simpulkan itu, virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Kemudian ukurannya itu sangat kecil, sekitar 20-300 milimikron. Virus ini dapat menginfeksi makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Kemudian virus ini juga memiliki variasi dalam segi bentuk, ukuran, maupun komposisi kimiawinya. Kalau saya itu dulu. Terima kasih. Ya, itulah kesimpulan dari Sri Jayanti. Nah, saya akan kasih tugas, tapi tugasnya nanti saya kirim melalui grup WhatsApp-nya. Saya akan kasih dalam link Google Form. Nanti kalian masuk di dalam situ, baru kalian jawab tugasnya ya. Iya, Bu. Baik Bu. Itu saja pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi anak-anak. Pagi Selamat Bu. pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih. No, I'm really just